Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat tentang bagaimana kita bisa menghasilkan buah melalui firman Allah. Jadi sebagai seorang yang percaya, kita diharapkan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ada seorang petani yang mengalami gagal panen, tetapi kalau kita lihat dia tidak akan pernah berhenti untuk menabur benihnya kembali di tahun-tahun berikutnya. Yang ia lakukan justru akan terus meningkatkan etos kerja, memperbaiki tanah, sistem pengairan, dan bila perlu ia akan memupuk tanahnya, sehingga kualitas dan kuantitas dapat berjalan beriringan. Demikianlah yang selalu diharapkan oleh para petani, kualitas panen yang baik dan berlimpah secara kuantitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kualitas dan kuantitas perlu berjalan seiring. Keduanya memang mempunyai makna sendiri-sendiri, tetapi keduanya saling berhubungan, karena kalau kita berbicara tentang kualitas dikaitkan dengan kepribadian seseorang, maka orang itu akan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan berbicara dengan kuantitas berarti banyaknya jumlah atau orang baik tersebut, sehingga menjadi sangat penting dan tepat pengajaran tentang perumpamaan Tuhan Yesus Kristus tentang penabur. Karena pada saat orang banyak berbondong-bondong, saat mereka memiliki gairah yang luar biasa pada pengajaran Yesus, apakah benar mereka ingin mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan merespon firman itu? Untuk itulah bacaan hari ini mengajarkan kita bagaimana kualitas manusia sebagai penerima firman Allah. Dan dalam perumpamaan Yesus berbicara tentang seorang penabur yang memiliki harapan. Benih itu nantinya akan tumbuh dan berbuah. Benih yang jatuh di tanah yang berbeda-beda, dan kalau dilihat dan kita bisa membedakan ada 4 kategori tanah yang melambangkan sikap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, tanah yang keras sehingga firman yang diterimanya tidak bertumbuh karena habis dimakan burung. Yang kedua dan ketiga berbuah namun akhirnya mati karena hanya sebentar, singgah dan lenyap begitu saja. Dan hanya benih terakhir yang bertahan di tanah yang subur, bahkan menghasilkan buah berlipat ganda. Untuk itulah dalam perenungan minggu ini kita diajak berefleksi kembali. Apakah firman Tuhan yang telah kita dengarkan selama ini, yang telah kita hidupi sebagai orang percaya, mampu menuntun, mampu membimbing, mampu mengubah hidup kita, dan mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi? Perumpamaan tentang seorang penabur mengajarkan kita untuk memiliki kualitas, bukan hanya sebatas kuantitas, tetapi kualitas di dalam hidup bertuhan dan menjadi orang yang memiliki iman yang teguh. Untuk itu undangan kepada kita, jika kita masih memiliki atau merasa masih memiliki hati yang berbatu-batu dalam menerima firman Tuhan, atau malah mengeraskan hati, atau malah tumbuh semak duri dalam diri kita, saatnya kita mencabutnya, saatnya kita membuang batu yang ada dalam diri kita, saatnya kita menggemburkan kehidupan kita, supaya benih atau firman Allah yang hadir dalam kehidupan kita bertumbuh dan berhasil berbuah dan menghasilkan buah yang manis bagi semua orang. Selamat berbuah dan berdampak yang baik bagi sesama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami, dan saat ini mengajarkan kami setiap orang yang telah mendengarkan firman-Mu haruslah benar-benar hidup berkualitas di dalam Tuhan, memperbaiki diri, berubah dan berdampak yang baik bagi sesama. Ajarkan kami Tuhan, biarlah
kehidupan kami menjadi saksi di tengah-tengah dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk kebaikan bersama, untuk negeri kami dan dunia ini yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Allah menguatkan dan menyertai kami semuanya, sehingga kami bisa bergandengan tangan, bersatu hati untuk menyelesaikan tugas kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.